Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman ikhwah semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis. Semoga yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Sampai pembahasan wa yushtaratu liqabulil jarhi syurutu khamsatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'fi daraini amin. Wa yushtaratu liqabulil jarhi syurutu khamsatin. Disyaratkan suatu jarh itu bisa diterima ataupun suatu penilaian jelek ataupun suatu celaan terhadap seorang perawi sehingga periwayatan dia tidak bisa diterima, yang kemarin yang disebut sebagai jarh. Jadi jarh dari orang lain ataupun jarh dari ulama yang lainnya tentang seorang perawi itu tidak serta-merta bisa diterima kecuali telah memenuhi lima syarat. Yang pertama, ayyakuna min adlin. Sebelumnya, apakah suara bisa diterima dengan jelas ya ikhwah? Sebelum ana lanjutkan insyaallah, apakah suara bisa diterima dengan jelas? Mohon infokan. Kita hanya tinggal beberapa pertemuan lagi insyaallah. Kemudian khatam untuk bagian yang pertama. Ayyakuna min adlin. Alhamdulillah khairan. Ayyakuna min adlin fala yuqbalu min fasiqin. Ayyakuna min adlin. Hendaknya jarh tersebut itu yang menjarah ataupun yang memberikan suatu penilaian tentang suatu keburukan, tentang suatu kelemahan seorang perawi, hendaknya yang menjarah tersebut itu adalah orang-orang yang adil. Orang yang adil berarti adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang wara, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang jujur. Syarat ini adalah suatu syarat yang utama. Karena kenapa? Karena orang-orang yang fasik di sini fala yuqbalu min fasiqin. Jadi sebuah jarh itu tidak bisa diterima yang datangnya adalah dari orang fasik. Kenapa? Orang fasik itu dia tidak akan peduli tentang masalah kebohongan. Tidak akan peduli masalah suatu kejujuran. Tidak akan peduli. Sehingga saat dia itu menjarah orang lain, maka dimungkinkan bahwa jarh tersebut itu ditimbulkan dari sifat fasik-fasiknya, sehingga dia penjarahannya tidak bisa diterima. Di samping itu ya ikhwah, orang yang fasik itu seharusnya dia dijarah oleh orang yang jujur. Orang yang fasik itu seharusnya dijarah oleh orang yang saduq. Orang yang fasik itu seharusnya dijarah oleh orang yang wara, yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia justru malah menjarah orang lain, maka jarahnya tidak bisa diterima. Fala yuqbalu min fasiqin. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna min mutayaqqizin fala yuqbalu min mughaffalin. Hendaknya orang yang menjarah ini itu datangnya dari orang yang waspada. Artinya bagaimana? Dia benar-benar mengetahui aturan-aturannya dan dia enggak sembarangan dalam menjarah orang lain. Sehingga orang yang sembrono dalam menjarah orang lain ini dia tidak akan diterima penjarahannya. Yang nomor 3, ayyakuna min 'arifin bi asbabihi. Hendaknya orang yang menjarah tersebut dia memang orang yang mengetahui ataupun berilmu tentang sebab-sebab suatu jarh. Sehingga orang-orang yang memang benar-benar mengetahui tentang masalah jarh ini, dia ataupun sebab-sebab jarh ini, dia tidak akan menjatuhkan suatu jarh kepada sembarang orang. Dan dia tidak akan menjatuhkan suatu jarh kecuali dia memang mengetahui sebab-sebab
tentang seorang itu periwayatannya tidak bisa diterima. Sehingga saat mengetahui tentang sebab sejarah, maka tidak akan dikhawatirkan bahwa dia salah dalam menjarah orang lain. Dan tidak dikhawatirkan jangan-jangan saat dia menjarah orang lain, siapa tahu justru itu yang dijarah adalah seorang yang adil. Perlu diketahui masalah sebabnya. Ini adalah syarat yang ketiga. Fala yuqbalu mimman la ya'riful qawadiha. Sehingga orang yang tidak mengetahui qawadih, mengetahui hal-hal yang membuat seorang perawi itu tercoreng ataupun tercemar periwayatannya. Kalau orang ini nggak mengetahui tentang masalah qawadih, maka penjarahannya tidak bisa diterima. Penjarahannya tidak bisa diterima karena dikhawatirkan nanti dia salah dalam menilai orang lain. Salah dalam menilai orang lain. Dan seharusnya dia dijarah malah dita'dil. Ataupun seharusnya dia dita'dil malah dijarah. Kenapa? Karena dia nggak mengetahui sebab-sebab seorang perawi itu tertolak periwayatannya, ataupun hal yang menyebabkan seorang perawi tersebut tercoreng atau memiliki suatu qawadih dalam periwayatan dia. Yang nomor 4, ayyubayyina sababal jarhi. Ataupun di sini adalah hendaknya dia itu menerangkan sebab-sebab jarah. Fala yuqbal jarhul mubham. Sehingga kalau seandainya ada suatu jarah, sifatnya dia itu adalah mubham, sifatnya samar, tidak dijelaskan letak jarahnya, ataupun kalau seandainya seorang perawi itu adalah perawi yang lemah, letak kelemahannya itu di mana? Tidak disebutkan. Fala yuqbal jarhul mubham, sehingga jarah yang semacam ini tidak bisa diterima. Jarah yang tanpa ada keterangan letak kelemahan seorang perawi sehingga dia kok dijarah, itu tidak bisa diterima karena tidak ada pencantuman dari alasan penjarahan dari perawi tersebut. Misal contohnya ayyaqtasiru ala qawlihi, misalnya adalah kalau seorang penjarah ataupun ataupun seorang ulama yang menjarah, dia mengatakan dhaifun. Dia hanya mengatakan bahwa si fulan dhaif tanpa dijelaskan letak kedhaifannya itu di mana, letak lemahnya dalam segi periwayatan dari mana, apakah dari segi hafalannya ataukah dia mengambil dari sembarang orang tanpa menyelidiki terlebih dahulu ataupun alasan-alasan yang lain. Kalau cuma sekedar menyebutkan dhaif saja, berarti itu jarahnya adalah bernilai ataupun suatu jarah yang bersifat mubham, tidak dijelaskan tentang alasan penjarahan perawi tersebut. Yuraddu hadithu, ataupun orang yang jarih ataupun seorang yang membuat suatu penilaian jarh kepada seorang perawi, dia hanya mengucapkan yuraddu hadithu, hadisnya tertolak tanpa disebutkan alasan kenapa kok ditolak hadisnya, hatta yubayyana sababa dzalika li'annahu qad yujrihuhu bisababin la yaqtadil jarah. Jadi tidak bisa diterima sampai penjarah tersebut dia menerangkan sebab penjarahan terhadap perawi tersebut, li'annahu qad yujrihuhu bisababin la yaqtadil jarah. Karena kadang-kadang kalau ini tidak disyaratkan, kadang-kadang ada seorang ulama yang mungkin dia menjarah orang lain, tapi sebenarnya orang tersebut atau perawi tersebut tidak berhak untuk dijarah. Sehingga syarat ini dituliskan oleh ulama-ulama ahli hadis. Hadza wal masyhur. Tadi ini adalah menurut pendapat yang masyhur, populer di kalangan para ulama. Pendapat yang mana? Pendapat tentang seorang yang penjarah itu dia tidak diperbolehkan ataupun penjarahannya tidak bisa diterima kalau sifat jarahnya itu adalah mubham ataupun samar. Samar tadi itu maksudnya adalah tanpa ada keterangan letak dari kelemahan perawi yang dia jarah. Wakhtara Ibnu Hajar rahimahullah qabul al-jarhil mubham. Perhatikan di sini. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau menerima qabul al-jarhil mubham. Beliau menerima sebuah jarah yang mubham, sebuah jarah yang bersifat samar, illa fi man ulimat
adalatuhu, kecuali dalam jati diri seorang perawi yang sudah dikenal tentang keadilannya, keadilannya. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani beliau menerima sebuah jarah ataupun penilaian jarah tentang seorang perawi, walaupun toh tidak ada penyebutan tentang letak kelemahannya itu di mana. Kecuali di sini, misalkan ada orang menjarah tentang seorang perawi yang memang dia terkenal tentang masalah adalahnya ataupun keadilan ataupun dari segi waraknya, dari segi takwanya, kemudian dijarah, maka beliau tidak menerimanya. Fala yuqbalu jarhu illa bibayanis sabab. Maka kalau seandainya ada orang yang menjarah seorang ulama yang dikenal oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani sebagai ulama yang bagus, ulama yang jayyid, ulama yang thiqah, kemudian ada orang menjarahnya, maka beliau tidak bisa menerima kecuali jarah tersebut disertai dan keterangan di manakah letak dari kelemahan dari perawi tersebut. Wa hadza huwal qaulur rajih, inilah qaul yang rajih, la siyaman idza kana jarihu min a'immati hadzal syan. Apalagi saat orang yang menjarah tersebut itu adalah dari kalangan para ulama-ulama yang memang dia itu pakar ataupun berkompeten dalam bidang ini. Kemudian syarat yang kelima, alla yakuna waqi'an ala man tawatarat adalatuhu. Hendaknya jarah tersebut itu tidak ditujukan kepada seorang perawi yang telah mutawatir keadilannya. Jadi para ulama telah sepakat tentang seorang perawi. Artinya dari setiap generasi itu menilai bahwa si fulan ini dia adalah terkenal dalam segi keadilannya. Maka kalau seandainya ada orang menjarah, maka tidak diperbolehkan untuk menjarah orang yang telah mutawatir keadilannya. Wastaharat imamatuhu, dan telah masyhur keimamahannya dalam agama Islam. Seorang ulama yang memang dia itu dijadikan sebagai seorang imam. Karena sebagaimana Imam Nafi' maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa Syu'bah wa Malik wal Bukhari. Kalau seandainya ada orang menjarah Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka jarahnya tidak bisa diterima. Karena kenapa? Karena jarah tersebut ditujukan kepada orang yang memang sudah mutawatir tentang masalah keadilannya. Fala yuqbalu jarhu fi haula'i wa amsalihim. Maka jarah tidak bisa ditujukan kepada orang-orang tersebut ataupun semisal dari orang-orang ataupun para ulama tersebut. Alhamdulillah selesai untuk masalah jarah ya ikhwas. Sekarang kita bahas masalah ta'dil. Kalau jarah itu adalah penilaian buruk seorang perawi, penilaian buruk kepada ataupun atas diri seorang perawi tentang sifat periwayatan sehingga periwayatannya ditolak. Ini yang disebut sebagai jarah. Sedangkan ta'dil adalah kebalikannya. Berarti dalam diri seorang perawi itu ada sifat-sifat sehingga periwayatannya bisa diterima. Itu adalah definisi secara simpelnya. Sekarang dibahas satu persatu oleh beliau, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan untuk poin yang pertama adalah masalah ta'rif ataupun definisinya. Ya, ta'rif kita langsung loncat ke sini nih. Karena urutannya di sini adalah masalah definisi. At-ta'dil ay yudhkar rawi. Kalau seorang perawi itu disebutkan bima yujibu qabula riwayatihi, disebutkan dengan apa? Dengan disertai hal-hal yang mewajibkan diterimanya periwayatan ataupun periwayatan diterima. Min itsbati sifati qabulin, bisa berupa sifat diterimanya periwayatannya, sifat diterima periwayatannya, au nafsi sifati raddin, ataupun sifat tertolaknya, ataupun sifat apa di sini? Au nafsi sifati raddin, ataupun menafikan sifat tertolaknya periwayatannya. Nah, ulang lagi insyaallah ya ikhwah. Perhatikan, kalau seorang perawi itu dia disebutkan disertai dengan hal-hal yang mewajibkan periwayatannya diterima. Baik periwayatan diterima tersebut adalah berupa sifat diterimanya sebuah riwayat
ataupun menafikan sifat tertolaknya riwayatnya. Contohnya misalnya adalah kalau dikatakan wathiqah, dia adalah orang yang thiqah, dia adalah orang yang thiqah. Berarti penilaian dengan keterangan thiqah ini itu adalah suatu sifat sehingga seorang perawi periwayatannya bisa diterima. Artinya kalau misalkan antum mendengar ada suatu hadis yang dibacakan oleh seorang ustaz, kemudian di antara perawinya itu disebutkan huwa thiqah, dia adalah seorang perawi yang thiqah, maka periwayatan yang bersumber dari perawi tersebut bisa diterima. Bisa diterima. Inilah yang disebut sebagai ta'dil aw la ba'sa bihi, ataupun tidak jadi masalah. Artinya periwayatannya bisa diterima, tidak jadi masalah. Ataupun tidak mengapa menerima periwayatan dia. Aw la yuraddu hadithu, ataupun hadisnya tidak ditolak. Ini semua adalah penilaian baik pada diri seorang perawi akan periwayatan yang dia bawa. Sehingga saat kita melihat ataupun setelah kita belajar agak tinggi sedikit masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah jarh wa ta'dil atau masalah-masalah tentang ilmu rijal, maka kita mengetahui si fulan ini dia seorang yang thiqah ataukah tidak yang thiqah. Kalau seandainya kita mendapatkan bahwa dia adalah thiqah, maka periwayatannya yang sumbernya dari perawi tersebut bisa diterima. Tentunya nanti tetap dilihat dari segi siapa perawi-perawi sebelumnya dan siapa perawi-perawi setelahnya saat menyangkut masalah tentang suatu hadis. Selanjutnya, wa yanqasimu ila qismain, sebagaimana jarh ya ikhwah, bahwa ta'dil itu pun terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut sebagai mutlak. Mutlak artinya tanpa ada suatu catatan. Ataupun begini sebagai contoh simpelnya ya ikhwah. Misalkan saat ana bilang, "Nak, tolong berikan ataupun belikan beras." Tolong belikan beras. Tanpa ana berikan suatu keterangan tambahan. Tanpa ana berikan suatu catatan, hanya bilang, "Nak, tolong ente berikan beras." Ini yang disebut sebagai mutlak. Tetapi jadi itu mutlak ya, Pak. Itu adalah mutlak. Kalau seandainya si anak ini dia mau beli beras basmati atau beras pandan wangi, si anak tidak bisa disalahkan karena instruksi yang diberikan itu adalah bersifat mutlak. Kalau bersifat mutlak, mau ngambil apa aja, mau membeli apa saja diperbolehkan. Tetapi setelah disebutkan, "Nak, tolong belikan beras basmati karena Umi mau masak nasi mandi ataupun nasi kebuli ataupun nasi yang lain sebagainya. Tolong berikan, Nak." Kalau seandainya si anak dia tidak beli beras basmati, maka bisa disalahkan. Karena kenapa? Karena kata-kata beras itu sudah muqayyad, sudah diberikan batasan maknanya, sudah ada catatannya. Artinya pengertian beras sudah disempitkan ke beras basmati. Ini yang disebut sebagai muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Sekarang kita perhatikan di sini. Fal mutlaq wa yuzkar rawi, yang disebut sebagai ta'dil yang mutlak itu adalah kalau seorang perawi disebutkan bita'dil dengan sebuah ta'dil biduni taqyidin. Perhatian tadi itu ta'dil adalah penilaian baik. Misalkan si perawi seorang yang thiqah, si perawi seorang yang saduq, si perawi seorang hafidh, si perawi adalah seorang yang la ba'sa riwayatuhu ataupun la yuraddu hadithuhu misalnya. Itu adalah sebuah ta'dil. Kalau seorang perawi disebutkan masalah ta'dilnya si fulan thiqah misalnya, biduni taqyid, tanpa disertai dengan embel-embel, tanpa disertai dengan masalah catatan ataupun pembatasan masalah adilnya, fayakunu tawsiqan lahu fi kulli hal, maka itu artinya adalah perawi ini ataupun perawi tersebut dia itu adalah perawi yang thiqah dalam setiap keadaan. Berarti dia itu adalah benar-benar thiqah dari segi hafalannya, dari segi yang lain sebagainya, maka dia adalah seorang perawi yang thiqah. Ini adalah kalau ta'dilnya itu adalah bersifat mutlak.
Sedangkan yang muqayyad ayyul qarar rawi, kalau seorang perawi itu disebutkan bita'dil dengan sebuah ta'dil binisbati li syai'in muayyanin, dikaitkan dengan hal tertentu, dikaitkan dengan hal tertentu min syaikhin, baik dari seorang syekh atau ta'ifatin ataupun dari sebuah kelompok, au nahwi dzalika ataupun yang lain sebagainya, fayakunu tawsiqan lahu binisbah ila dzalika syai', maka perawi tersebut dia adalah seorang perawi yang thiqah pada hal-hal yang bersifat tertentu tadi itu. Pada hal-hal yang bersifat tertentu tadi itu. Duna ghairihi, bukan dari segi yang lainnya. Berarti nanti insyaallah dari segi contohnya yang lebih jelas. Contohnya di sini. Misaluhu mislu ayyuqal, misalnya dikatakan begini. Huwa thiqah fi hadits Zuhri. Si perawi ini adalah orang ataupun seorang perawi thiqah dalam membawakan hadis yang bersumber dari Imam Zuhri. Berarti kalau ada suatu hadis yang dibawa oleh perawi ini selain Imam Zuhri, berarti bermasalah karena dia itu hanya diberikan label thiqah untuk periwayatan yang dibawa ataupun yang dia dapatkan dari Imam Zuhri rahimahullah. Au fil hadis yang Hijaziin, ataupun suatu hadis yang dia dapatkan dari orang-orang Hijaz. Berarti kalau ada suatu riwayat yang dia bawakan dari daerah-daerah yang lainnya selain Hijaz, maka dia bukan termasuk orang yang thiqah. Fala yakunu thiqatan fi hadisihi min ghairi man wuthiqa fihim. Tadi ini saya sampaikan. Lakin idza kana al-maqsud daf'u da'wa dha'fihi fihim fala yumna'u hinaidin ay yakuna thiqatan fi ghairihim aidha. Ini insyaallah poin yang terakhir ya ikhwan. Untuk poin yang muqayyad insyaallah akan kita bahas lagi pada pertemuan setelahnya nanti insyaallah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya ikhwan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sekian insyaallah ya ikhwan untuk pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.